Kids, welcome to iKids Online Service bersama Miss Vivi. Dan tema kita untuk bulan ini adalah Blast Off, di mana kami semua ingin kids di rumah untuk bertumbuh imannya, untuk lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar mengenai Maria dan Marta, tentang bagaimana mereka mempunyai hubungan yang begitu luar biasa dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau minggu lalu kan kita diajarkan untuk membaca firman Tuhan lebih lagi supaya kita bisa mengenal Tuhan. Untuk minggu ini, kami akan mengajarkan hal yang baru kepada kids di rumah. Tetapi sebelum itu, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Dan sebelum memuji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa selama 1 minggu ini. Kalau sebentar kami mau memulai iKids Online Service hari ini, biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai kids, kembali lagi dengan saya Mr. Oliver dan Miss Keisha. Hari ini kita mau ngapain nih, Mister? Oke, hari ini kita akan bermain Lego Marvel Superhero. Jadi, kita akan satu tim, kita akan melawan bad guy. Tapi sebelum itu, aku akan jelasin role-nya. Jadi ada Iron Man, dia ini jago banget tembakan jarak jauh dan dia bisa terbang. Tapi dia lemah bertahan. Yang kedua ada Hulk. Hulk ini besar, kuat, sama seperti aku besar. Dia jago banget pertarungan jarak dekat, tapi dia lompatnya pendek. Yang ketiga ada Kapten Amerika. Dia punya tameng yang besar. Dia bisa jago banget bertahan, dia melindungi teman-temannya. Terus ada Hawkeye. Oke, kita pilih aja langsung ya. Oke. Ya. Let's fight the bad guy. Kak Oliver, Kak Keisha, aku juga mau ikutan main nih. Boleh nggak hari ini aku ikutan main? Kemarin kan aku udah nggak ikutan main nih, tapi aku pengen banget main. Boleh nggak main sama Kak Oliver? Aku deh. main, ya. Oke. Yaudah, Kak Oliver kalian kita main dulu deh. Oke. Nanti kalau kalah aku kasihin ke Kak. Oke. Ya. Oke, kita mulai mau main. Pilih hero-nya. Tuh, kamu harus pilih. Yang mana aku harus pakai? Kamu pakai yang tank aja. Aku Hah? pakai yang jarak jauh. Kamu pakai Tank jarak itu dekat. apa? Tank itu yang itu loh, Hulk. Tadi aku udah jelasin loh. Yang mana? Itu yang warna hijau. Hijau. Tapi aku nggak suka. Aku maunya yang bisa berperang, yang bisa pukul-pukul gitu, Kak. Tuh Wolverine yang Oh. punya cakar. Ah, Bisa nggak pakai itu? Rip, nggak bisa sih. Atau tapi tuh Scarlet Witch jarak Yang, jauh. yang kuat buat Itu aku mau pakai. nggak tahu, nggak mau ngapain. Tuh, aku nggak mau main juga. Loh, kenapa kamu? Dia nih aku nggak suka. Kalau dia itu dari awal nggak ngerti cara bermainnya. Minggu lalu kan kita udah belajar. Kalau kita tuh harus tahu guidance-nya, harus tahu aturan mainnya supaya kita ngerti cara mainnya. Lebih enak main sama kamu, kan kamu di awal sudah aku jelasin semuanya, karakternya seperti apa. Jadi kita bisa ngalahin bad guy dengan kerjasama. Bisa aja kamu. Tapi memang benar juga sih, kalau kita punya teman yang memiliki value dan pandangan yang sama tentang bermain, kita bisa jadi lebih kuat dan menyelesaikan setiap tantangan yang ada. Tahu nggak kamu? Aku keinget sama cerita Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh yang ditolong oleh teamwork dari teman-temannya. Oh iya, gimana ceritanya? Gini. Coba kita lihat bareng yuk. Hai kids, hari ini kita akan kembali belajar tentang Blast Off. Tetapi, tahukah kalian, kita akan lebih mudah meluncurkan roket kita jika bersama-sama dengan teman-teman dan tim. Begitu juga ketika kita mau meluncurkan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi, apakah kalian siap untuk perjalanan kita hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk perjalanan iman kita hari ini. 3, 2, 1,
Blast Off! Minggu lalu, kita melihat cerita Alkitab saat Tuhan Yesus mengunjungi Maria dan Marta. Dan kita belajar bersama-sama tentang we can grow our faith by spending time with God. Minggu ini, kita belajar dari kisah Tuhan Yesus tentang how people can help our faith grow. Kisah ini ada di kitab Markus. Tuhan Yesus melakukan perjalanan dari kota ke kota untuk mengajar kepada semua orang tentang Injil. Lalu ia tiba di kota Kapernaum. Saat itu, ia sedang mengajar di dalam sebuah rumah, dan banyak sekali orang berdatangan untuk mendengarkan pengajarannya. Sehingga rumah itu penuh dan sesak. Tetapi ada satu orang yang sangat ingin untuk bertemu Tuhan Yesus. Tetapi ia tidak bisa berjalan. Karena ia tahu tidak bisa berjalan sendiri untuk menemui Tuhan Yesus, ia membutuhkan bantuan dari 4 orang temannya. Teman-temannya menggotong dia untuk dapat menemui Tuhan Yesus. Tetapi, karena pintu masuk ke rumah tersebut terlalu ramai, mereka akhirnya membuat lubang dari atas atap dan menurunkan temannya perlahan-lahan dari atap, agar bisa menemui Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu telah diampuni." Tetapi semua orang jadi bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Tuhan Yesus pun tahu tentang hal itu. Dan ia berkata, Anak Allah berkuasa mengampuni dosa. Lalu Tuhan Yesus juga berkata kepada orang lumpuh tersebut, "Angkatlah matrasmu dan pulanglah ke rumah." Dan orang-orang di sana takjub melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka lalu memuliakan Allah dan berkata, "Kami belum pernah melihat hal seperti ini." Luar biasa sekali bukan kids? Orang lumpuh tersebut tidak bisa sampai kepada Tuhan Yesus tanpa bantuan teman-temannya. Dan ketika ia bertemu Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Ia mempunyai teman-teman yang luar biasa juga. Sama seperti orang lumpuh itu, orang-orang di sekitar kita juga bisa membantu kita. Mereka bisa berdoa untuk kita, menyemangati kita, dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada kita. Dan kita juga bisa melakukan hal tersebut kepada mereka. Remember this. People can help our faith grow. Wah, kids, ternyata Lego Marvel Superhero yang dimainkan oleh Mr. Oliver dan Miss Keisha sangat menarik ya. Ya, di sini siapa yang realize atau sadar bahwa dalam setiap games itu pasti ada nilai atau ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Dan untuk contohnya yang tadi Mr. Oliver dan Miss Keisha sudah lakukan adalah ketika partner atau teman bermain kita tidak paham mengenai games tersebut, maka mereka tidak akan bisa menjadi partner yang baik. Nah, sama juga seperti halnya orang lumpuh dan keempat temannya yang mempunyai iman, mereka bersama itu mempunyai iman bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kaki orang lumpuh tersebut. Amazing kan kids? Nah, tadi orang lumpuh dan keempat temannya kan naik ke atap rumah supaya Tuhan Yesus tahu keberadaan mereka. Yang tadi kalian pelajari, orang lumpuh itu disembuhkan tidak ya? Benar sekali. Orang lumpuh itu disembuhkan karena orang lumpuh dan keempat temannya benar-benar mempunyai iman percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Miss, bagaimana kalau orang lumpuh dan keempat temannya tidak punya iman? Apakah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan kalau kita tidak mempunyai iman percaya, kita tidak punya keyakinan bahwa yes, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita. Sama halnya seperti ketika kita memilih teman. Pernah tidak kids di rumah mendengar quote yang berbunyi, "Show me your friends and I will show you your future." Maksudnya apa? Maksudnya adalah kids di rumah diajak untuk memiliki teman yang benar-benar baik, yang benar-benar bisa membawa kids di rumah untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih memiliki iman percaya kepada Tuhan, supaya hidup kids itu benar-benar diberkati dan selalu dalam tuntunan Tuhan. Miss, kalau kita sudah mempunyai teman yang benar, berarti kita nggak usah jadi teman yang benar.
Wah, tidak boleh seperti itu ya. Kalau kita sudah mau, kita sudah berharap bahwa kita akan mendapatkan teman yang baik, jadilah teman yang terbaik juga dong bagi teman-teman kalian. Benar kan? Tadi juga ada nilai lain yang bisa kita pelajari dari orang lumpuh dan keempat temannya. Keempat temannya itu merupakan contoh teman yang baik. Mereka tidak meninggalkan orang lumpuh itu walaupun temannya itu lumpuh. Tetapi mereka malah menunjukkan bahwa mereka merupakan good supporters, good friends yang selalu mendampingi orang lumpuh itu supaya tetap punya semangat dan akan sembuh. Nah, itu aja yang kita pelajari untuk hari ini, bahwa people can help our faith grow. Teman-teman atau orang bisa membantu iman kita untuk bertumbuh. Nah, mulai sekarang kalian berjanji ya untuk mau menjadi teman yang tepat, teman yang terbaik bagi teman-teman di sekitar kita. Bisa di rumah, di gereja, atau dimanapun kalian berada. Sekarang Miss Vivi mau ajak kids di rumah untuk membaca, atau yang sudah hafal boleh tanpa membaca langsung berbicara ya mengenai memory verse atau ayat hafalan kita di bulan ini. Ya, ayat hafalannya adalah dari Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maksudnya apa? Kalau kita sering membaca firman Tuhan, kita sering mendengar firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh begitu luar biasa. Jadi, kalau kita mau iman kita bertumbuh, sering-seringlah untuk mendengar dan membaca firman Tuhan, supaya kita juga lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk hari ini sudah selesai sampai di sini, tapi jangan khawatir bahwa kita masih akan bertemu minggu depan. Sebelum kita mengakhiri iKids Online Service hari ini, Miss Vivi mau ajak kalian berdoa ya. Let's pray. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama iKids Online Service ini berlangsung. Berkati kami Tuhan supaya kami mau menjadi pendengar firman-Mu yang baik dan pelaku firman-Mu yang baik, supaya iman kami boleh bertumbuh semakin baik di dalam Engkau ya Tuhan. Thank you Lord, in your name we pray, amen. Nah, bagi parents di rumah yang ingin mendapatkan informasi lebih lagi mengenai iKids Online Service hari ini dan activity hari ini, bisa mengakses link yang tersedia di iKids Online Service. So, see you kids next week at iKids Online Service. Bye-bye and God bless you.